Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Maths. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang statistika. Kita langsung aja ke soalnya. Rata-rata nilai dari siswa putri dan putra di kelas 7A berturut-turut adalah 80 dan 76. Jika rata-rata nilai kelas tersebut adalah 78, persentase jumlah putra terhadap jumlah siswa putri di kelas 7A tersebut adalah berapa persen? Nah, kita misalkan dulu. Misalnya A sebagai jumlah siswa putri atau banyak siswa putri. Kemudian B adalah banyak siswa putra. Nah, dari sini juga diketahui bahwa rata-rata siswa putri itu sama dengan 80. Kita misalkan dengan X bar A sama dengan 80. Kemudian X bar B untuk siswa putra yaitu 76. Kemudian di sini juga diketahui bahwa rata-rata gabungannya, rata-rata nilai kelas tersebut adalah 78. Jadi ini X bar gabungan sama dengan 78. Nah, sekarang pertanyaannya adalah persentase jumlah siswa putra terhadap jumlah siswa putri kelas 7A. Nah, untuk mencari persentasenya, berarti kita harus tahu dulu berapa jumlah siswa putra dan berapa jumlah siswa putri. Nah, teman-teman, kita menggunakan rumus rata-rata gabungan untuk mencari soal ini. Masih ingat tidak? Ini sudah saya bahas sebelumnya di video-video saya yang terdahulu. Silahkan cek kembali. Rata-rata gabungan itu sama dengan, di sini kan diketahui X bar A-nya kan, kemudian kita kali dengan NA, atau jumlah siswa putrinya, ditambah dengan X bar B dikali dengan NB, dibagi dengan jumlah siswa putri ditambah dengan jumlah siswa putra. Nah, sekarang yang sudah diketahui itu adalah X bar gabungan, yaitu 78, kemudian X bar A itu sama dengan 80, jumlah siswa A adalah A, kita misalkan tadi ya, kemudian X bar B-nya sama dengan 76, dikali NB-nya sama dengan B, dibagi A ditambah B. Nah, dari sini kita kali A tambah B-nya ke 78, berarti jadi 78A ditambah 78B, sama dengan 80A ditambah 76B. Nah, dari sini kita pindah ruaskan A-nya, jadinya 78 dikurang 80, sama dengan negatif 2A. Atau, yang sebelah kanannya menjadi, kemudian ini ya, yang B-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, berarti jadinya 76B dikurang 78B, sama dengan negatif 2B. Atau dengan kata lain, kita bisa buat ini sama-sama dibagi dengan negatif 2, ini negatif 2-nya. Jadi habis ya. Jadinya A sama dengan B. Nah, di sini kan kita dapat melihat bahwa jumlah siswa putri sama dengan jumlah siswa putra. Jika yang ditanya adalah persentase jumlah siswa putra terhadap jumlah siswa putri, berarti karena A-nya sama dengan B, maka persentase jumlah siswa putra terhadap jumlah siswa putri adalah 100%, karena jumlahnya sama ya. Nah, begitu. Diketahui nilai rata-rata 4 ulangan doni adalah 72. Jika nilai ulangan doni yang bernilai 65 tidak digabungkan, maka rata-ratanya menjadi Y. Jika pada ulangan kelima doni mendapat nilai 92, maka rata-rata nilainya semua ulangannya yaitu menjadi X. Pernyataan yang benar adalah, kita buat dulu apa yang diketahui. Yang pertama, untuk rata-rata 4 ulangan, nilainya adalah 72. Kalau 4 ulangan, berarti kan kita bisa membuat seperti ini. Mohon maaf, teman-teman. X1 tambah X2 ditambah X3 tambah X4 dibagi dengan 4. Karena jumlah nilai ulangan itu atau datanya itu ada 4. Ini sama dengan 72. Nah, jika nilai ulangan doni yang bernilai 65 tidak digabungkan, maka rata-ratanya menjadi Y. Jadi, data yang 4 buah tadi itu
kita kurang dengan 65. Karena nilai 65 ini tidak digabungkan dalam nilai yang 4 tadi. Berarti kan berkurang 1 ya jumlah datanya. Jadi 3 sekarang. Maka rata-ratanya menjadi Y. Kemudian, jika ulangan kelima Doni mendapat nilai 92, jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4, jadi datanya atau nilainya ada 5 nih sekarang, karena udah nambah 92. Sama dengan 5 ya, di bawahnya dibagi 5. Maka rata-ratanya menjadi X. Pernyataan yang benar adalah, nah dari sini kita sederhanakan dulu persamaannya. Kita misalkan yang ini, X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dengan A, maka ini akan menjadi A per 4 sama dengan 72. Nah dari sini kita dapat mengetahui jumlah nilai X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan berapa. Atau tadi kita misalkan dengan A. Jadi A-nya sama dengan 4 kali 72. 4 kali 72 yaitu 288. Dan yang ini akan menjadi seperti ini persamaannya. Coba lihat ya, karena X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sama dengan A, maka ini akan menjadi A dikurang 65 dibagi 3 sama dengan Y. Sehingga kita dapat menentukan berapa nilai Y. Jadi Y sama dengan berapa? A-nya tadi kan sudah diketahui 288. Kita substitusi aja ke sini. Jadi 288 dikurang 65 bagi 3. 288 kurang 65 dibagi 3, yaitu sama dengan 223 dibagi 3. 223 bagi 3, nah sama dengan 74,3. Ini sudah saya lakukan perhitungan tadi ya teman-teman. Silahkan teman-teman coba cek kembali. Kemudian yang ketiga juga seperti itu. Persamaannya akan menjadi A ditambah dengan 92 per 5. Sehingga sama dengan X ya. Sehingga nilai X-nya dapat diketahui sama dengan A ditambah 92 berarti 288 ditambah dengan 92 dibagi 5. Sehingga X-nya sama dengan 288 ditambah dengan 92 sama dengan 380 bagi 5. Sama dengan 76. Jadi dari sini, X sama dengan 76 dan Y sama dengan 74,3. Apa yang dapat kita simpulkan? Yaitu nilai X lebih besar daripada nilai B. Nah, demikian. Terima kasih. Nilai Bono. Nilai Bono 8 kurangnya dari nilai Ciwi. Jika rata-rata nilai mereka bertiga adalah 79, maka nilai Bono adalah berapa? Kita buat dulu apa yang diketahui dalam model matematikanya. Dari sini diketahui bahwa nilai ATI 13 lebihnya dari nilai Bono. Berarti ATI sama dengan Bono ditambah 13. Kemudian nilai Bono 8 kurangnya dari nilai Ciwi. Jadi B sama dengan nilai Ciwi dikurang dengan 8. Kemudian jika rata-rata nilai mereka bertiga adalah 79, A tambah B tambah C bagi 3 sama dengan 79. Karena ada 3 buah data, makanya kita bagi 3. Maka nilai Bono adalah, jadi yang ditanya itu B-nya berapa. Nah, baik teman-teman. Dari sini kita bisa mengubah bentuk persamaan yang ketiga ini ke dalam bentuk B semuanya. Jadi kita ganti A dalam bentuk B, kemudian B-nya tetap, dan C-nya kita ubah juga dalam bentuk B. Jadi C-nya bisa kita ganti ini menjadi C sama dengan, pindah ruaskan negatif 8-nya ke sebelah kiri, jadinya B tambah 8. Sehingga A-nya kita ganti B tambah 13, yang ini ya. Kemudian B-nya kita ganti dengan, B-nya tidak kita ganti, tetap aja karena B yang akan kita cari. Kemudian ditambah dengan C-nya tadi yang ini.
yaitu B ditambah dengan 8. Dibagi dengan jumlah data tadi, yaitu 3, sama dengan 79. Nah, dari sini kita sederhanakan dulu. B tambah B tambah B sama dengan 3B. Kemudian 13 ditambah 8 sama dengan 21. Dibagi 3 sama dengan 79. Nah, 3-nya kali ke sebelah kanan, jadinya 3B tambah 21 sama dengan 3 kali 79, itu 237. 237. Kemudian dikurang dengan 20. Belum kita kurang ya, karena 21 masih di sini. 3B sama dengan 237 kurang 21. Sehingga B-nya sama dengan 237 dikurang 21 adalah 216 dibagi dengan 3. 216 bagi 3 itu 72. Jadi jawabannya adalah yang A. Nilai Bono adalah 72. Soal berikutnya, sekelompok orang memberikan sumbangan untuk bencana alam gunung meletus. Dari kelompok tersebut, 40% menyumbangkan masing-masing Rp200.000, 35% menyumbangkan masing-masing Rp100.000, dan sisanya menyumbangkan masing-masing Rp340.000. Dihitung dari total sumbangan, berapa persenkah sumbangan yang berasal dari orang-orang yang menyumbang Rp340.000? Nah, baik teman-teman, kita buat dulu apa yang sudah diketahui. Untuk, bukan ini dulu ya, yang 40% dulu. 40% itu menyumbang masing-masing 200.000. Kemudian, ya, 40-200, kemudian 35% menyumbang 100.000. Jadi 35%, 100.000. Setelah itu, sisanya menyumbangkan masing-masing 340.000. Kalau sisanya berarti berapa persen itu, teman-teman? Coba lihat, ini sudah 75%. Berarti kalau sisanya adalah dari 100% ini ya hitungannya. Jadinya adalah 100 dikurang 75 sama dengan 25% sisanya. Yang sisanya itu menyumbang sebanyak Rp340.000. Kemudian, dihitung dari total sumbangan, berapa persenkah sumbangan yang berasal dari orang yang menyumbangkan Rp340.000. Jadi, persentase yang 25% tadi, yang menyumbang 340 ya, berarti sama dengan, karena ini yang kita cari, 340 ini, berapa persen semuanya ya dari totalnya. Jadi yang menyumbang 340 ini tadi kan ada 25%. Kita kali 25. Nah, jumlah sumbangan totalnya itu sama dengan berapa? Berarti sama dengan yang ini tadi, 200.000. Yang menyumbang 200.000 tadi kan sama dengan 40%. Jadi kita kali 40%. Kemudian yang menyumbang 35.000, yang menyumbang 100.000 ada 35%. Kemudian yang menyumbang, yang terakhir itu 25.000 ada, yang menyumbang, kebalik terus, 340.000, itu sebanyak 25%. Nah, jadi begini bentuk persamaannya ya. Kita ulang kembali konsepnya. Karena yang ditanya adalah 340.000, persentase yang menyumbang 340.000, maka kalau kita mau mencari persentase 340.000 ini dari sumbangan totalnya, maka tentunya 340.000 ini dibagi dengan jumlah sumbangan totalnya. Dan jangan lupa dikalikan dengan persennya ya, karena di sini sudah ada persennya masing-masing untuk masing-masing sumbangan tersebut. Nah, oke, kita langsung aja kali 340.000 dikali dengan 25% sama dengan 85.000. Untuk hitung-hitungannya, saya pikir teman-teman udah bisa ya. Ini bisa di kertas buram aja. Saya ini langsung bikin hasilnya aja. Jadi 340.000 dikali dengan 25%, 25% bisa dibuat 25/100, nanti 100-nya dicoret aja.
Kemudian kita tinggal kali 340-nya dengan, bukan 340, 3.400 dikali dengan 25. Atau kalau supaya lebih gampang, 25%-nya bisa dijadikan seperempat. Nah, jadi nanti hasilnya adalah 85.000. Kemudian, 200.000 dikali dengan 40%. Nah, 2 kali 4, 8 kan. Kemudian sisa nolnya nanti ada 1, 2, 3, 4. Jadinya 80.000. Ditambah dengan 300 dikali 35%. 300 ya, 100 ya, bukan 300. Ini yang kedua, 100 kali 35%. Sama seperti tadi prosesnya, 35 per 100 kali 100.000, nanti nolnya habis 2 di sini kan, jadi tinggal 1.000 dikali dengan 35, jadinya 35.000. Ditambah dengan 340.000 dikali dengan 25%. Nah, ini tentunya sama dengan yang atas ini nih, 85.000. Jadinya 85.000 dibagi dengan 80.000 ditambah dengan 35.000 ditambah dengan 85.000 itu sama dengan 200.000. Kalau kita bagi, ini juga sudah saya lakukan prosesnya, itu hasilnya sama dengan 0,425 sama dengan 42,5 karena hasil yang diinginkan adalah dalam bentuk persen. Persen kan adanya per 100. Jadi kita bagi dengan 100, kita kali dengan 100%. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh ya, ini tadi hasilnya adalah yang B. Dalam suatu pengiriman sebanyak 72.000 komponen, sebanyak 2,5% komponen tersebut ditemukan rusak. Dalam suatu pengiriman lain, sebanyak 28.000 komponen, sebanyak 35% komponen ditemukan rusak. Bila kedua pengiriman tersebut digabungkan, berapa persen jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah komponen yang dikirimkan? Nah, baik teman-teman, kita buat dulu seperti biasa apa yang diketahui. Dari sini kita buat untuk 72.000 komponen yang rusak itu sebanyak 2,5%. Kemudian berikutnya untuk 28.000 komponen yang rusak sebanyak 3,5%. Kemudian berikutnya kita hitung berapa jumlah untuk yang ini nih, yang rusaknya berapa. Itu dari 2,5% ini berarti 2,5 per 100 dikali dengan 72.000 komponen. Itu sama dengan 1.800 komponen. Nah, ini untuk komponen yang pertama. Jadi yang rusak itu sebanyak 1.800. Kemudian untuk komponen yang kedua, yang rusak itu sebanyak 3,5 per 100 dikali dengan 28.000. Ini sama dengan 980. Oke teman-teman, untuk prosesnya ini saya percepat aja ya, tidak saya tampilkan di sini. Silakan teman-teman cari sendiri karena ini yang mau saya fokuskan adalah pada konsep ini tentang statistikanya. Kalau tentang aritmetika kita sudah bahas tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa atau mengubah persen menjadi yang tidak ada persennya lagi seperti ini. Sudah saya bahas di video-video aritmetika sebelumnya. Silakan dicek ya. Kemudian berikutnya, bila kedua pengiriman tersebut digabungkan, berapa persen jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah komponen yang dikirimkan? Nah, dari sini kita tahu bahwa jumlah komponen yang rusak semuanya adalah yaitu sebanyak 1.800 ditambah 980. Itu sama dengan 2.780. Ini jumlah semua yang rusak nih. Nah, karena yang ditanya adalah jumlah komponen yang rusak terhadap jumlah komponen yang dikirimkan. Jadi, persentase yang rusak sama dengan yang rusak tadi adalah 2.780 terhadap jumlah komponen yang dikirimkan. Nah, jumlah komponen yang dikirimkan tentunya ini nih.
72.000 ditambah dengan 28.000. 72.000 tambah dengan 28.000 sama dengan 2.780 dibagi dengan 72 ditambah 28, ini sama dengan 100.000. Maka akan jadi 0,0278. Kalau dijadikan dalam bentuk persen, maka ini akan menjadi 2,78%. Nah, sekarang kita lihat kunci jawabannya atau pilihan jawabannya. Kita lihat di sini ada tidak yang 2,78. Nah, dia bikinnya dalam bentuk satu angka di belakang koma. Berarti ini dibulatkan lagi jadi satu angka di belakang koma. Maka jadinya adalah 2,8%. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke teman-teman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.